أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita berjumpa atas izin Allah Subhanahu wa taala pada majelis ilmu yang mana pada Kamis genap begitu. Kita mengkaji kitab Nahwa Akhlaqis Salaf yang dikarang oleh Syekh Salim Ibn Aid Al-Hilali hafizahullah taala. Alhamdulillah ya, Allah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga dengan nikmat itu menjadi kendaraan atau tunggangan bagi kita sehingga dengannya kita dapat menempuh jalan dalam menuntut ilmu. Semoga jalan-jalan dalam menuntut ilmu ini adalah bagian daripada Allah menunjuki ya, jalan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Karena barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan ya, jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ya, senantiasa mengikhlaskan niat kita dalam segala bentuk ibadah apapun. Baik itu sholat kita, baca Al-Qur'an kita, taklim kita, dan semuanya yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala itu memang semata-mata ya, karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keinginan-keinginan lain duniawi, pujian dan seterusnya ya, karena sesungguhnya orang yang dapat pahala itu adalah orang yang ikhlas. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap seseorang itu akan dibalas, mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Niat karena Allah ikhlas, maka dapatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu adalah zat yang memiliki surga dan neraka. Yang memiliki surga neraka, yang memiliki rizki, yang memiliki dunia dan seisinya. Ya. Maka ketika kita berharap hanya kepada Allah, maka itulah yang kita semogakan ya. Semoga itu adalah bagian daripada amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa iyaya. Alhamdulillah kita masih pada satu pembahasan bab besar, yaitu mukaffiratudz dzunub, yaitu hal-hal yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Dan kesempatan 2 pekan yang lalu atau 1 pekan yang lalu dengan pekan ini kita membahas tentang kitabus shalah, yaitu hal-hal yang berkaitan tentang sholat, kemudian dari hal tersebut, amalan-amalan yang terkait dengan sholat tersebut, itu ternyata bisa menghapuskan dosa-dosa. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ya, senantiasa memberikan taufik hidayahnya untuk menjalankan itu semua, sehingga dosa-dosa kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pembahasan kali ini, kita pada bab as-sujudu lil wahidil ma'bud. Kita pada pembahasan as-sujud. Sebenarnya sujud ini secara umum ya ada pada amalan kita, yaitu amalan sholat. Namun kitab ini ya,
pengarang kitab ini menjelaskan adanya pengkhususan. Ya, sujud dikhususkan sendiri sebagaimana padahal sujud ini adalah bagian daripada sholat, seperti itu. Memang ada beberapa sujud-sujud yang tidak dikerjakan ketika dalam amalan sholat. Ya, antaranya yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah itu bisa berupa sujud yang dibacakan atau yang kita membaca, dibacakan atau yang kita membaca. Kalau dibacakan berarti kita mendengar, entah di dalam sholat ataupun di luar sholat, maka kita disunahkan untuk sujud tilawah. Ya, seperti itu. Kalau di dalam sholat, kemudian imam membaca ayat sajdah, maksudkan, maka kita wajib mengikuti imam, karena imam dijadikan untuk diikuti. Ya. Namun ketika dibaca atau kita dibacakan atau kita mendengar orang membaca di luar sholat, kita pun disunahkan untuk sujud tilawah juga. Entah itu kita baca sendiri kemudian sujud tilawah, atau kita mendengarkan orang, artinya kita menyimak, istimak, ya. Kita menyimak betul-betul, bukan sekedar lalu. Ada orang membacakan Al-Quran di hadapan kita, kemudian dia membaca ayat sajdah seperti itu, kemudian kita sujud tilawah, itu tidak masalah. Kemudian ada namanya sujud syukur. Sujud syukur juga dilakukan di luar keadaan sholat, karena mendapatkan nikmat. Artinya nikmat ini nikmat yang khusus, bukan nikmat yang memang senantiasa kita dapati atau rutin. Kalau nikmat ini khusus, maka sujudnya adalah sujud syukur. Atau kita terhindar dari mara bahaya, itu pun kita disunahkan untuk sujud syukur. Adapun kalau nikmatnya itu terulang, nikmat terulang, maka Allahu a'lam, seperti itu bukan daripada sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sujud di sini dikhususkan, tidak dimasukkan ke dalam sholat. Padahal kita kemarin sudah membahas tentang azan, kemudian membahas tentang sujud, maka kali ini membahas tentang sholat, maka kali ini kita membahas khusus tentang sujud, yaitu sujud lil wahidil ma'bud, untuk zat yang maha esa, maha tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala, al-ma'bud, yang berhak diibadahi. Karena tidak ada satupun yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini pengarang membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga yang lainnya, termasuk Ibnu Majah, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya Aba Fatimah, akfir minas sujud. Wahai Aba Fatimah, yang dimaksud di sini adalah sahabat. Ya. Beliau mempunyai kunyah Abu Fatimah Al-Adani. Rasul meminta, akfir, perbanyaklah minas sujudi, daripada sujud. Ya. Fa innahu laisa min muslimin yasjudu lillah sajdatan illa rafa'ahu Allahu tabaraka wa ta'ala. Sungguh tidak ada seorang muslim yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu sujud saja, kecuali Allah angkat derajatnya, tabaraka wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi. Diangkat biha darajatan, diangkat derajatnya di surga. Bahkan di hadis lain dilanjutannya, wa hatta anhu biha khati'atan, dan juga dihapus dengan sujudnya itu satu kesalahan. Nah, ini poinnya. Karena pembahasan ini adalah pembahasan tentang penghapus dosa. Berarti ketika seorang sujud, maka dengan sujudnya Allah angkat derajatnya. Dengan sujudnya Allah menjadikan dosanya terampuni. Sebenarnya hadis tentang sujud cukup banyak yang berkaitan tentang mukaffiratudz dzunub atau yang selain itu, tapi fadilahnya banyak. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Ya. Keadaan yang paling dekat seorang hamba tersebut dengan Tuhannya yaitu wa huwa sajid, tatkala dia bersujud.
Fa'aksiru doa, maka Rasul meminta kita untuk memperbanyak doa. Fa'aksiru doa, maka perbanyaklah berdoa. Terlebih kita pada sholat yang kita kerjakan sendirian. Kalau dikerjakan dengan berjamaah, maka kita sesuai dengan kekuatan para jamaah. Seperti itu. Seperti itu. Kalau kita sujud di malam-malam, ya boleh saja itu sujud dikerjakan di rakaat pertama, rakaat kedua, boleh saja. Atau sujud pertama dari rakaat pertama, sujud kedua dari rakaat kedua, tidak masalah. Yang panjang mana tidak masalah. Karena keumuman hadis yaitu apa? Fa'aksirud doa, maka perbanyak doa. Itu tentang fadilah sujud. Jadi keadaan seorang hamba dekat dengan Tuhannya, artinya di situ adalah tempat di mana doa-doa itu akan mungkin diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu antaranya keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain sujud ini bisa menjadikan seseorang sebab masuk surga. Insyaallah. Di mana dahulu ada seorang tabi'in bertanya kepada seorang sahabat, yang mana sahabat tersebut ditanya tentang apa? Berikanlah satu amalan yang menyebabkan aku bisa masuk surga. Bahwasanya tabi'in salah satu tabi'i namanya Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami pernah mengatakan bahwasanya beliau ini sahabat ini sahabat, bahwasanya beliau pernah menginap bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menginap bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwadu'ihi, maka aku datangkan dengan airnya. Kalau bahasa Arab air itu wadu, kalau pekerjaannya itu wudu. Jadi Rabi'ah ini membawa air untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu. Wa hajatihi, dan membawa kebutuhan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau nginep bersama Rasul, kemudian melayani beliau dengan cara mengambilkan wudhu dan mengambilkan kebutuhan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masya Allah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu Rasulnya Allah yang doanya mustajab. Kemudian dikatakan faqalani. Kemudian Rasul mengatakan kepadaku, sal, minta, gitu. Bahasanya Rabi'ah tadi diminta oleh Rasul, minta kepada dirinya, mintalah kepadaku. Fakultu, maka beliau meminta dengan permintaan yang luar biasa. Mintanya bukan minta hal-hal yang sifatnya fisik, hal-hal yang sifatnya keduniaan, masya Allah. Karena dia tahu mana yang lebih berharga. Dia minta as'aluka murafaqaka fil jannah. Aku ingin membersamaimu di surga. Qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kembali, au ghairu dzalik, yang lainnya atau yang lainnya, masih ditawari. Artinya minta agar dia bisa membersamai Rasul tidak hanya di dunia tapi bersamai di surga, masih ditawari, menguji bagaimana, masih minta itu apa enggak. Au ghairu dzalik, faqultu huwa dzak. Itu saja. Qala fa inni ala nafsika bikasratis sujud. Maka tolonglah aku atas dirimu agar engkau banyak memperbanyak sujud. Artinya, jika engkau ingin bersama diriku di surga, maka banyak-banyaklah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu sujud yang sifatnya tadi itu di dalam sholat, dan ini memang lebih utama, atau di luaran sholat, bila mana ada sebab maka itu lebih
baik seperti tadi sujud tilawah atau sujud syukur. Ya. Itu adalah salah satu hadis ya, yang menerangkan tentang sujud. Ya. Dan hadis yang lain, ya, bahwasanya ada seorang tabi'in. Kali ini yang tabi'in. Ya. Bertanya kepada sahabat namanya Sauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sauban ini adalah pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan, bertanya, akhbirni bi'amalin a'maluhu yadkhiluni Allahu bihi al-jannah. Kabarkan kepadaku dengan suatu amalan yang dengannya Allah memasukkan diriku ke dalam surga. Kemudian si Su'ban ini sedikit terdiam. Kemudian sambil bertanya lagi, ma ahabbul a'mal ilallah. Apa sih amalan yang paling dicintai oleh Allah? Diam lagi. Mungkin beliau masih berpikir, kira-kira yang dulu pernah Rasul sabdakan kepada diriku, beliau ingin mengatakannya. Summa sa'al, kemudian tanya lagi, tapi masih terdiam. Akhirnya pada jawaban atau pertanyaan yang ketiga, maka beliau tadi Sauban mengatakan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambil mengatakan begini, sa'altu an dzalik, aku pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, alaika bikasratis sujud lillah. Atas dirimu atau wajib atasmu untuk banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau la tasjudu lillahi sajdatan. Tidaklah engkau sujud dengan satu sujud saja illa rafa'akallahu biha darajatan. Kecuali Allah angkat derajatmu nanti di surga, wa hatta anka biha khati'atan. Dan Allah akan hapus dari dirimu satu kesalahan, satu dosa. Ini hadis riwayat Muslim. Yang tadi hadis riwayat Ahmad, yang satunya tadi yang agak panjang tadi, itu adalah riwayat Muslim. Dan hadis ini sahih. Berarti ada penggabungan keutamaan. Yang pertama, masuk surga, kemudian setelah masuk surga diangkat derajatnya di surga, kemudian diampuni dosa-dosa. Itu adalah salah satu daripada atau banyak daripada keutamaan-keutamaan bersujud. Ya, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ya salat ya. Terlebih lagi sujud dalam salat. Wallahu taala alam. Kemudian ya, selanjutnya amalan ya yang menjadikan seseorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-masyu ila baitillahi lis-shalatil jamaah, yaitu menuju rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat jamaah. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara hadis ini mungkin sudah terbacakan di awal atau sebelum dari pertemuan ini. Namun ya, masih kita bacakan sebagai ya, pengingat lagi, semoga menjadi sebuah amalan yang terus kita ingat dan kita amalkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salatul rajul fi jama'atin tad'uf salatahu fi baitihi wa suqihi khamsan wa 20 di'fan. Salatnya seorang laki-laki dalam jamaah itu dia akan tudha'af atau tudha'if ya. Salatahu fi baitihi. Dia akan melipat gandakan pahalanya, pahala salatnya yang ada di rumahnya maupun yang ada di pasarnya. Dilipat gandakan khamsan wa 20 di'fan, yaitu 25 tingkatan, 25 kelipatan. Wa dzalika annahu idza tawaddaa, dan apabila dia berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia
memperbagusi wudunya, summa kharaja ilal masjid, kemudian dia pergi ke masjid, la yakhrujuhu illa shalah, tidaklah dia itu keluar kecuali untuk sholat, lam yakhtu khutwatan illa rafa'at lahu darajah. Dia pergi ke masjid dan tidak keluar dari rumah itu kecuali memang niatnya mau ke masjid, maka setiap langkahnya itu akan dijadikan penghapus dosa dan juga meningkatkan derajat. Ya, illa rafa'at lahu biha darajah wa hatta anhu biha khati'ah. Yang pertama, keutamaannya dia diangkat derajatnya, kemudian yang selanjutnya akan dihapus dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Fa idza shalla, dan apabila dia salat, lam tazal al malaikah tusalli alaihi madama fi musallahu. Dan apabila dia mengerjakan salat, maka malaikat akan terus-menerus bersolawat kepada dirinya. Apabila dia menuju masjid, kemudian sholat, kemudian dia masih tetap di dalam sholatnya tersebut, tempat sholatnya tersebut, maka malaikat terus-menerus bersolawat. Yang bersolawat bukan orang, manusia, tapi malaikat bersolawat. Artinya mendoakan kepada orang tersebut yang tadi keluar demi sholat dan dia melangkahkan kaki menuju masjid, maka malaikat mengatakan Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu, wa la tazal ahadukum fi sholatin mantazara sholah. Yang didoakan atau yang malaikat ucapkan adalah, wahai Tuhan, wahai Rabbku, berikanlah sholawat dia, curahkanlah sholawat atas orang tersebut yang masih dalam tempatnya, Allahumma arhamhu, dan rahmati dia, kasihanilah dia, wala yazal ahadukum, dan tidaklah salah seorang kalian fi sholatin mantadhara shalah, dan tidaklah seseorang itu tetap berada dalam keadaan sholat selama dia menunggu sholat. Jika ada orang ya dalam keadaan menunggu sholat, maka dia masih terhitung sholat. Nah, kita semua ini menunggu sholat, ya Bapak Ibu ya, Masya Allah. Menunggu sholat isya, luar biasa. Berarti kita ini sudah terhitung sholat terus, Masya Allah. Yaitu keutamaan ya. Selain mendapatkan keutamaan menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu, kita sekarang alhamdulillah ya, malaikat sedang bersolawat kepada diri kita. Solawat karena menunggu sholat, dan sholawat menaungi kita karena kita duduk di majelis ilmu. Ini keutamaan-keutamaan, dan semuanya ketika dilaksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kebaikan yang luar biasa. Masya Allah. Maka dari itu ya, di antara para imam mazhab ya, pendapat-pendapat imam mazhab dalam melangkahkan kaki ke masjid itu memendekkan langkah. Memendekkan langkah. Tapi terukur, Bapak Ibu ya. Tapi terukur. Kalau memendekkan langkah karena memang dia pasti dapati sholat takbir bersama imam, maka baik gitu. Tapi kalau memang rumahnya agak jauh dan jalan kaki ya, kalau memendekkan langkah khawatir tidak sampai. Jadi ini dipertimbangkan. Namun ya memang di antara ulama mazhab ya, memendekkan langkah itu adalah bagian daripada kesunahan dan tidak boleh terburu-buru, tidak boleh, atau hukumnya dibenci ya, ketika kita terburu-buru. Bagaimana dengan yang naik motor ya? Apakah dihitung satu roda dan seterusnya? Allahu a'lam bishawab ya. Allahu a'lam bishawab ya. Yang kami pahami di sini adalah khutwah, langkah. Yang kita pahami langkah. Apakah bernilai ibadah? Tentu bernilai ibadah. Tapi keutamaannya tidak sebagaimana keutamaan yang disebut di dalam hadis. Mengatakan ya. Atau parkirnya agak jauh. Agar bisa melangkah. Allahu a'lam bishawab ya.
Itu Allah Subhanahu wa taala yang membalas pahala kita. Tapi kalau secara redaksi hadis, maka yang dibalas ya adalah langkah-langkah kaki kita. Ya. Maka kita pernah dapati ya satu video begitu, dan ini mungkin mungkin tidak sengaja, ngerekamnya tidak sengaja. Itu ada seseorang mau digonceng sama temannya. Kalau ke masjid, ayo saya goncengan, tidak perlu. Gitu. Saya jalan kaki saja. Gitu. Habis itu dibacakan hadis ini, ya, sama yang berjalan. Ya begitu kira-kira untuk memahami hadis ini. Ya semoga apapun yang kita curahkan dalam langkah kaki kita atau kita menuju ke masjid dengan apapun ya, termasuk daripada simpanan pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bagus di sini adalah tadi itu ketika seseorang menunggu sholat, maka dia itu terhitung sedang bersolat, ya, sedang sholat. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang selanjutnya. At-ta'minu, mengamini, mengaminkan. Ya. Boleh dimaknani mengamini atau mengaminkan. Maksudnya adalah kita berkata amin ketika imam ya selesai membaca Al-Fatihah. Ya tentu di waladhdallin itu kemudian kita amin. Itu maksudnya ya. Akada ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hadhil fadilah azimah. Rasul ya, menguatkan bahwasanya di sini ada satu keutamaan yang besar. Bahwasanya ketika seseorang ya makmum itu aminnya membersamai aminnya imam, maka itu ada keutamaan secara khusus. Maka dari itu, ketika sholat yang bisa mengamini imam, ya hanya sholat berjamaah. Yang bisa mengamini imam, ya hanya sholat berjamaah. Terlepas ya, sholatnya di sini mungkin sholat jahar, karena sholat sir, ya zuhur dan asar mungkin tidak. Maka ada keutamaan khusus dalam sholat-sholat yang jahar. Di antaranya adalah at-ta'min. Karena di sini terkandung i'lanuddin, terkandung syiar, ya, idharu sya'ir, yaitu menampakkan syiar-syiar Islam, ya, menampakkan syiar-syiar Islam. Di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini riwayat Al-Bukhari, ya, dan Muslim, namun lafadznya ini, lafadz hadis, redaksi hadis yang akan kita baca ini adalah redaksinya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-imam, jika seorang imam berkata atau membacakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu, faqalu amin, kemudian amin, amin imamnya amin, kemudian makmumnya amin, innahu man wafaqa qaulahu qaulal malaikah ya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang perkataannya itu man wafaqa qauluhu, aminnya tadi itu bersamaan dengan aminnya malaikat, ya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Jadi malaikat juga mengaminkan sebagaimana kita mengaminkan imam ketika selesai atau ya selesai membaca Al-Fatihah dalam sholat-sholat jahar. Ya. Itu keutamaan at-ta'min, mengaminkan. Nah, kemudian dirangkum ya dalam satu pembahasan tadi itu, sujud, melangkahkan kaki ke masjid, mentakmin dan seterusnya. Mu'allif mengatakan fa innahum min sunanil huda wa sya'irit tuqa. Itu adalah sunnah-sunnah ya orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan syiar-syiar orang-orang yang bertakwa. Wahdar, maka berhati-hatilah. Fi ada'i dzalika illa li'uzrin. Berhati-hatilah agar kita bisa menunaikannya dengan baik. Illa li'uzrin, kecuali memang ada uzur. Karena tadi itu salat ya, wajib bagi kita. Bahkan salat ini ya adalah pembeda antara kita dengan orang kafir. Al-ahdu bainana wa bainahu tarkus shalah. Enggak boleh kita
meninggalkan sholat, dosa besar. Ya. Maka fa inna sholatal jamaah, maka sesungguhnya sholat jamaah itu fardhotun alal a'yan. Ya. Beliau ya Syekh Salim mengatakan sholat jamaah itu fardu alal a'yan, fardu ain, satu persatu, wajib. Walaupun sebagian daripada imam madhab ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Namun ya pendapat daripada Syekh Salim dan ini yang lebih dekat daripada apa yang diperintah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, salat jamaah itu adalah fardhotun alal a'yan, yaitu fardu ain. Ya, tidak hanya sekedar fardu kifayah atau tidak hanya sekedar sunnah muakkadah. Ya. Tapi ya, para imam madhab yang mengatakan bahwasanya salat jamaah itu fardu atau salat jamaah itu hanya sunnah muakkadah, itu bukan berarti bermudah-mudah dalam meninggalkan sholat jamaah. Ya. Maka ya wa absyiri bin nur at-tamah yaumal qiyamah. Wa absyir bin nur at-tamah yaumal qiyamah. Bin nur at-tamah yaumal qiyamah. Dan berikan kabar gembira dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat ya. Al-masyuna fi dhulam ilal masjid nurun tamah yaumal qiyamah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang pergi ke masjid dalam keadaan masih gelap, entah itu sore seperti mau menuju sholat isya atau menuju sholat subuh, masih gelap, nanti itu akan menjadi cahaya di hari kiamat. Termasuk wa ghufranuz dzunub, dan menjadikan pengampun daripada dosa-dosa, wa takfirus sayyi'ah, dan menjadi pelebur mukafir ya, daripada keburukan-keburukan fid dunia, baik itu di dunia wal akhirah, dan juga keburukan-keburukan nanti di akhirat. Walakin, akan tetapi, i'lamu, ketahuilah, ma'asyiral musallin, orang-orang yang salat, anna hadhil fadail, bahwasanya fadilah-fadilah al-madhkurah yang banyak ini, la yastahiquha illa man atas salah, tidaklah berhak kecuali orang yang mendatangi salat fa ahsana wudu'ah, kemudian dia memperbagusi wudu, wa atammaha, kemudian dia menyempurnakan. Ada syaratnya, tetap bukan seperti serta-merta begitu saja, asal jadi, bukan. Tapi apa? Ahsana wudu'ah, memperbagusi wudunya, wa atammaha, dan juga menyempurnakan, wa khasya'a, dan juga khusyuk. Nah, khusyuk ini memang tidak banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih, tapi khusyuk ini adalah banyak kalau kita baca-baca kitab Tazkiyatun Nafs yang membahas tentang kitab-kitab penyucian diri. Bagaimana kita bisa mendapatkan sholat yang khusyuk? Tentu ya, rukun, wajib, sunnah-sunnahnya sholat ya kita penuhi. Karena dengan kita memenuhi daripada rukun, wajib, dan sunnahnya sholat, maka insya Allah akan lebih mudah kita untuk meraih kekhusyuan. Ya, akan lebih mudah dalam meraih kekhusyuan. Wa khoda'a lillah, dan juga khudu' di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin. Jadi salat itu dalam keadaan kita khusyuk, tunduk ya. Dalam keadaan khudu' ya. Baik itu khusyuk. Kalau khusyuk itu lebih umum Bapak Ibu sekalian. Khusyuk itu adalah khusyuk secara jasmani. Artinya yang kelihatan ini tidak banyak gerak dan seterusnya. Ya. Dan khusyuk secara batin. Dua-duanya harus terkumpul. Ini namanya khusyuk. Ya, makanya ada namanya waqar wa itmi'nan, tumakninah. Ada yang mengatakan waqar itu adalah kekhusyuan hati. Khusus untuk batin saja, ini namanya waqar. Mantep, madep hatinya. Tapi mungkin dalam aktivitasnya dia gerak. Tapi kalau itmi'nan atau tumakninah itu adalah hati dan juga anggota badan. Termasuk khusyuk ini adalah bagian daripada tumakninah. Ya, seperti itu. Maka di istilah-istilah sholat namanya apa? Tumakninah, itmi'nan.
ya, agar kita tenang, tidak terburu-buru. Ya, kalau terburu-buru itu disebut dengan sarikus sholah, orang yang mencuri sholat. Ya, orang yang mencuri sholat, dalam hadis disebutkan seperti itu. Maka dikatakan khudu' lillah, ya, kama amar atau kama umir. Kita tunduk kepada Allah dan sholat, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana kita sholat, bagaimana Rasul itu memerintah. Jangan kita membuat dengan kreasi kita sendiri. Tidak boleh. Sholat harus contoh Rasul. Sebagaimana Rasul mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Jangan dimaknai ra'aitumuni itu adalah ngomong, ya. Tapi ra'aitumu itu ra'aitum itu artinya engkau melihat, ni aku maksudnya Rasul, usolli. Rasul bersolat seperti apa? Itu adalah kama ra'aitumuni usolli. Wa shalla kama umir, dan kita sholat sebagaimana diperintah. Tawaddo'a kama umir, kita juga wudu sebagaimana kita diperintah, ya. Maka ketika wudunya sesuai sunnah, sholatnya sesuai sunnah, maka semoga keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan sebelumnya itu akan kita dapatkan insya Allah, ya. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa belajar agar kita mengerti ini yang lebih dekat dengan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Ini yang Rasul contohkan, itu butuh kita senantiasa belajar, ya, membaca buku-buku yang bermanfaat agar kita semakin dekat dengan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan, ya. Sehingga kita meraih daripada diampuni dosa-dosa dan pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya masih bab salat. Ini mungkin kedua, ya. Sebelum terakhir, ya. Dua sebelum terakhir. Karena setelah ini sholatul Jum'ah, kemudian qiyamul lail. Habis itu kitab atau bab yang lainnya. Yaitu sholatul Jum'ah, sholat Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a, tsumma atal Jum'ah." Dalam redaksi yang lain, tidak tawaddo'a, tapi ightasalah. Man ightasalah, barang siapa yang mandi. Kalau di sini dijelaskan barang siapa yang wudu. Di hadis lain dijelaskan barang siapa yang mandi. Karena itu ada kesunahan mandi sebelum sholat Jumat atau di hari Jumat. Ada kesunahan. Di kitab ini dikatakan tawaddo'ah. Man tawaddo'ah fa ahsanal wudu. Barang siapa yang wudu kemudian memperbagusi wudu, summa atal Jum'ah. Kemudian dia mendatangi untuk sholat Jum'ah. Tidak hanya sholat sebenarnya, ini rangkaian. Ya, apalagi dia datang sebelum imam naik mimbar, ya, maka ada keutamaan lebih banyak lagi. Fastama'a, di sini ada kata fastama'a. Artinya dia mendengarkan khutbah, bukan milih. Ketika khutbah selesai baru masuk masjid, maka tidak boleh. Fa'an sota, ya. Kemudian dia mendengarkan dengan baik, ghufira lahu ma taqaddama ghufira lahu ma bainahu wa bainal Jumu'ah. Dia akan diampuni dosa-dosanya antara hari sekarang dan Jumat yang lalu. Seperti itu. Dia akan diampuni dari Jumat yang lalu, diampuni. Maka bainal Jum'ah wal Jum'ah mukaffirun bainahuma. Antara Jumat dengan Jumat yang lain itu adalah penghapus dosa daripada Jumat selanjutnya. Namun di hadis ini tambahi waziyadatu salasata ayyam, dan dia ditambahi 3 hari. Jadi tidak cukup 7 hari kan, ketemu 7 hari, tapi ditambahi 3 hari. Jadi totalnya 10 hari. Karena apa? Satu kebaikan itu dibalas 10 lipatnya. Jadi yang diampuni tidak hanya 7 hari, tapi 10 hari. Waman massa haso faqad lagha. Dan barang siapa yang main-main dengan kerikil, kalau sekarang karpet, kalau sekarang karpet, ada khotib naik mimbar atau imam naik mimbar, khutbah, kemudian mainan, entah mainan apapun, tapi di zaman Rasul karena memang masih tanah, ya, ard, ya,
mungkin ada kerikil, mungkin ada pasir, faqad lagha, maka ini terhitung adalah kesia-siaan. Ya. Berarti ketika imam khutbah, maka kita fokus ya. Kalau bisa memang kita qailulah. Kita tidur sebentar ya, 10 menit, 15 menit, kemudian kita berangkat agar ketika mendengarkan khutbah itu tidak ngantuk dan ketiduran ya. Baik. Selanjutnya yaitu qiyamul lail ya. Qiyamul lail yaitu salat malam. Ya, salat malam. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ya salat malam itu adalah bagian daripada da'bus shalihin ya. Adalah tanda-tandanya orang-orang yang saleh ya. Dia mengerjakan salat malam. Al-mu'minun al-jadun. Orang-orang mukmin yang bersungguh-sungguh fi talabil akhirah, dalam mencari akhirat. La yanamuna minal lail illa qalilah. Tidaklah dia tidur di malam hari kecuali sedikit. Berarti apa? Jika porsi malam itu berapa jam Bapak Ibu? Ya katakanlah ya, mungkin 9 jam atau 8 jam, maka porsi dia menghidupkan atau tidur itu lebih sedikit daripada total dari waktu malam itu. Porsi tidur dari total waktu malam itu lebih sedikit. Karena orang-orang mukmin yang sungguh-sungguh untuk mencari akhirat itu dia tidak tidur kecuali sedikit. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang nasyitun, orang-orang yang semangat fi qiyamihi, di dalam mendirikan, menghidupkan malam-malamnya. Wa asraqat wujuhuhum, dan bersinar, dikatakan di sini, dan bersinar, memancar cahaya-cahaya dari wajahnya. Wa tahurat qulubuhum, serta bersih hatinya ya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang qiyamul lail. Alaikum bi qiyamil lail. Atas kalian mendirikan qiyamul lail, salat qiyamul lail. Fa innahu da'bus shalihin. Karena sesungguhnya ini adalah ciri orang-orang yang soleh. Amalan-amalan orang yang soleh. Qablakum, daripada orang-orang yang sebelum kalian. Wa qurbatan ilallah, dan ini adalah jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa munhatun anil ism, dan menghapus dosa-dosa. Wa takfiru lisayyi'ah, dan juga menghapus kesalahan-kesalahan. Wa mudratidun lidai minal jasad, dan menjadi pengusir ya, dari penyakit-penyakit yang ada di badan. Ini adalah hadis riwayat Al-Hakim ya, dan Al-Baihaqi ya. Walaupun di sini Imam Syekh Al-Albani mendhaifkan hadis ini ya. Namun memang ya, qiyamul lail termasuk da'bus shalihin, adalah ciri-ciri orang-orang yang soleh ya. Ciri-ciri orang yang soleh itu adalah tergambar. Kenapa? Itu adalah ciri-ciri orang soleh sebelum Nabi Muhammad dan ciri-ciri orang soleh yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW. Salah satunya dikisahkan bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala pernah sholat satu malam 300 rakaat. 300 rakaat. Kita kalau bayangkan mungkin ngawang Bapak Ibu. Maksudnya tidak kebayang gimana orang sholat 300 rakaat. Dan itu diriwayatkan oleh anaknya. Anaknya Imam Ahmad bin Hanbal ada dua. Yang satunya namanya Saleh, yang satunya namanya Abdullah. Yang banyak meriwayatkan tentang hadis-hadis yang pernah ditulis oleh atau pernah dibawakan oleh Imam Ahmad itu anaknya Abdullah. Abdullah mengatakan, bapak saya dulu satu malam sholat 300 rakaat. Semenjak rusuknya patah karena dicambuk, ya karena ada
beliau mengingkari adanya penguasa yang mengatakan Al-Quran makhluk, kemudian beliau dicambuk itu, sampai dipenjara dan dicambuk. Setelah rusuknya patah, beliau hanya sholat. Beliau sholat dikurangi menjadi 150 rakaat. Masya Allah. Satu malam. Luar biasa ya. Luar biasa. Ini termasuk Da'bus Shalihin. Dan cerita semacam Imam Ahmad seperti ini banyak sekali sebenarnya. Tapi yang disebutkan memang yang terkenal Imam Ahmad. Karena imam-imam mazhab dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i sampai Imam Ahmad, semua ini bukan hanya imam dalam mazhab, tapi imam dalam ibadah. Artinya ketika kita mau nyuntuh ibadah, setelah nyuntuh Rasul, nyuntuh sahabat, nyuntuh para tabi'in, nyuntuh imam-imam mazhab, baik secara fikih maupun secara kesungguhan dalam sholat. Dan kuncinya sebenarnya, kenapa mereka bisa menikmati sholat? Ya karena khusyuk. Karena khusyuk. Orang ketika menikmati itu kan inginnya lagi, mengerjakan lagi, ingin nambah terus, karena menikmati. Dan kenikmatan sholat itu bisa diraih dengan khusyuk. Ya. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengkaruniakan kepada kita khusyuk. Ya. Sehingga kita bisa mencontoh Da'bus Shalihin. Kalau tidak nyuntuh separuhnya, sakit Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa nyentuh separuhnya, mungkin 1/30-nya. 1/30-nya kan 10 rakaat. Allah Ta'ala alam ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati kita semuanya, memberikan kemudahan kita untuk melakukan amal soleh ya, baik itu ibadah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuntun tata caranya, atau ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti ibadah akhlak ya, ghairu mahdhah, seperti ibadah akhlak dan seterusnya. Ada pembahasan satu lagi sebenarnya ini, yaitu qiyamul Ramadan yang termasuk daripada qiyamul lail. Tapi insya Allah kita bahas di pembahasan yang selanjutnya ya. Insya Allah sebenarnya qiyamul lail ini masuk di dalamnya qiyam Ramadan atau yang dimaksud dengan tarawih. Dan hadisnya sudah banyak kita kenal. Bahwasanya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian, semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, senantiasa ditunjuki oleh Allah, diberikan taufik ya, diberikan perasaan ghina ya, perasaan merasa cukup ya, dan diberikan perasaan qanaah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد